Izinkan saya Bu Nia untuk memanggil beberapa narasumber yang akan menemani Bu Nia di atas panggung untuk sesi pertama, yakni terkait dengan The Second International Minangkabau Literasi Festival. Selaku Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Silakan Ibu dapat naik ke atas panggung. Lalu kemudian juga Ibu Sastri Bakri selaku Ketua Pelaksana Kegiatan The Second International Minangkabau Literasi Festival. Dan yang ketiga juga kami mengundang Ibu Soni Drestiana selaku Koordinator Pertunjukan dan EO Luar Negeri The Second International Minangkabau Literasi Festival. Dan tentunya dari Kemenparekraf sendiri akan ada yang menemani, yakni Kia, ini saya manggil Akang biasanya, Kang Ki Agus Irfan Faisal selaku Kapokja Event Internasional dari Direktorat Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf. Mangga Kang Irfan. Baik, terima kasih. Mangga Bu. Jadi kita masuk ke segmen ngobrol bareng Nia, dan saya sudah kedatangan tamu luar biasa, Rancak Bana Onde. Saya kira beliau-beliau ini hadir dari Sumatera Barat langsung karena menganggap event ini penting sekali tentunya Ibu ya. Selamat datang Ibu Nur Dayanti, kemudian Ketua Pelaksana Ibu Sastri Bakri, dan juga Ibu Soni Drestiana dan Kang Ivan. Terima kasih dari Kedeputian 6. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah event yang tentu kita apresiasi dan merupakan inisiasi dari Satu Pena Sumber gitu ya, bekerja kolaborasi dengan Yayasan Sumber Talenta Indonesia untuk melakukan kegiatan The Second International Minangkabau Literasi Festival yang akan dilaksanakan di 3 kota, nggak cuma 1 kota ya, di Kota Padang, Padang Panjang, Batu Sangkar pada tanggal 8 sampai 12 Mei 2024. Saya kira saya akan bertanya langsung saja kepada para narasumber supaya informasinya akurat. Hari ini harus ada informasi yang bisa dipercaya, kalau enggak dianggap hoax gitu ya. Jadi Ibu hadir itu udah menunjukkan betapa komitmen Ibu itu serius gitu ya. Saya kira silahkan Ibu, saya mungkin bertanya dulu kepada Ibu Nur Dayanti atau Ibu yang mana dulu ya. Ibu Sastri dulu deh kayaknya, ketua Ibu sebagai ketua pelaksana kegiatan Ibu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana persiapan festival ini sudah seperti apa dan kira-kira harapannya dampaknya apa? Silakan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nia yang cantik sudah menerima kita, Pak Irfan dan MC. Tadi MC bukanya pakai pantun, saya juga pakai pantun. Boleh ya? Silakan. Rangkiang Minang unik ukirannya. Rancak Bana gitu ya. Oke. Ada di halaman rumah tradisionalnya. Rancak Bana. IMLF kedua banyak peserta luar negerinya. Bicara sastra, ekonomi wisata dan seni budaya. Alhamdulillah. Jadi saya jawab pertanyaan Mbak Nia. Kalau persiapan kita ini sudah hampir 90%. Ya, pesertanya ada 17 negara. Kita kenapa kegiatan kita namakan International Minangkabau Literasi Festival. Walaupun bicara literasi, tetapi literasinya ada literasi ekonomi, wisata, budaya, keuangan, banyak sekali kegiatan yang ada di situ. Mulai dari awal ada pameran buku, pameran lukisan, pameran fotografi dari dunia internasional. Ada 34 buku yang akan di-launching, ada 35 buku lukisan yang akan pameran dari India, juga dari Malaysia, dari Cina. Kemudian ada pertunjukan seni. Ada Kamboja's Got Talent juga ikut dalam memeriahkan acara kita. Jadi ada artis, ada penulis, ada penyair, sastrawan, budayawan, lebih kurang kita perkirakan akan 200 yang akan terlibat, belum lagi penontonnya. Gitu. Ada pertunjukan seni juga. Wow. Gitu. Kalau Mbak Nia hadir di situ pasti orang pikir artis ini. Artis tahun berapa gitu mungkin ya Bu maksudnya? Bilang masih umur 20 tahun. Oh, masih umur 20 tahun.
Terima kasih Ibu Sastri. Jadi ini memang event internasional ya, sangat Iya, menghadirkan internasional. 17 negara dan ini tentu juga menggerakkan pergerakan wisatawan Nusantara. Betul. Karena sebelum event aja Ibu sudah memberi kontribusi dengan hadirnya Ibu dari Sumatera Barat ke Indonesia, sudah termasuk wisatawan Nusantara. Betul. Nah, ini Ibu ini sebetulnya event yang kedua ya? Event yang kedua. Nah. Tahun lalu 12 negara. Oh, oke. 200 peserta juga. Sebetulnya Satu Pena ini kan organisasi sosial ya. Betul. Dia profesi tapi penulis kan belum kayak ID, belum kayak PGRI. Oh, sebagai profesi. Nah, tapi kita asosiasi. organisasi sosial, tapi kita bisa mengadakan event besar ini karena kita kolaborasi, didukung oleh pemerintah provinsi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, kemudian Kemendagri, Kemenparekraf, apalagi itu Kemendikbud, Badan Bahasa, itu yang semuanya. Jadi setiap hari kegiatan itu ada jodohnya gitu. Jadi makanya walaupun kita nggak ada duit, tapi kita bisa mengelola acara. Luar biasa, ini namanya menyatukan titik-titik energi Ibu ya, untuk menghasilkan energi yang luar biasa. Betul. Itulah, jadi Ibu menjadi dirijen dalam hal ini, orkestrasi semua. Ya. Jadi ada pertunjukan, ada seminar, lukisan, ada pameran lukisan juga ya, ada seminar. Ada 42 loh pembicaranya. Wow, Jadi, di seminar itu. Di seminar, jadi ada 4 kali kita lakukan di seminar itu di Aula Bank Indonesia, difasilitasi oleh Bank Indonesia. Oke. Jadi kita sudah enak aja kan? Iya, Pakai iya, IO. dibantu ya. Kemudian hari kedua itu di Kemendagri, difasilitasi juga di situ. Kemudian di Aula Gedung Nasional Tanah Datar, difasilitasi oleh pemerintah Tanah Datar. Dan di terakhir di Aula Balai Pelestarian Kebudayaan di Padang, kembali ke Padang. Jadi tiap ada 4. kota, ya, tambah lagi Ada kotanya. 4. Jadi Kota Padang, Padang Panjang, Batu Sangkar. Batu Sangkar ya. Batu Sangkar. Oke. Jadi ini dengan kota-kota itu dengan beda-beda kegiatan. Iya. Dan beda-beda difasilitasi oleh sponsor. institusi, ya. Termasuk Termasuk sini ya. Itu nggak apa-apa Bu, itu cerdas sekali, namanya kolaborasi. Dan itu pesannya Mas Menteri. Iya. Target pengunjungnya gimana Bu? Mereka yang ada di situ misalnya, atau mereka diharapkan juga pindah-pindah tergantung interest mereka? Ya. Tahun lalu kan kita memang terbatas delegasi ya. Ya. Karena itu di PPSDM Kemendagri itu kayaknya agak eksklusif gitu. Tetapi sekarang kita melibatkan masyarakat. Misalnya pameran buku, pameran lukisan, baca puisi, nyanyi, tari itu terbuka. Bahkan event kita kan tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei. Betul. Tetapi untuk pameran buku dan pameran lukisan itu dari tanggal 8 sampai tanggal 15, melebihi. Karena dia akan terbuka untuk masyarakat sekitar. Kita libatkan mahasiswa, sekolah-sekolah. Jadi makanya saya katakan bisa ribuan orang yang terlibat. Betul, gitu. betul. Tapi ini semua offline Ibu ya? Offline. Baik, tidak ada yang online. Oke, baik. Nah, kira-kira orang tahu lebih jauh event ini bisa mengunjungi website apa? Nanti siapa yang bisa menjelaskan? Misalnya kalau Ibu mangga. Kemudian juga apa bedanya event ini yang kedua dengan yang pertama? Ya. Kalau tadi negaranya udah beda ya Bu ya? Ya memang selain jumlah negaranya lebih banyak, sekarang ini kan kita tetap artinya literasi itu untuk kecerdasan dan untuk kesejahteraan, 2 hal itu. Karena itu kita harus mengajak juga seniman tidak hanya berada di dunia sepi, tapi kita ajak juga untuk keluar sehingga semua orang bisa menontonnya. Maka itu kita gabung di hari pameran buku, pameran lukisan, pameran itu juga ada bazar, ada pertunjukan juga, dan nanti orang sekitar akan ikut menikmati. Jadi itu yang membuat lebih berbeda. Kita tidak hanya bicara literasi sekedar membaca dan menulis, tapi lebih jauh daripada itu. Literasi temanya kan cultural literacy for peace and prosperity. Jadi kita dari ketika politik memecah, seni budaya menyatukan, gitulah kira-kira. Tapi kita tetap berusaha mengejar kesejahteraan dengan memberi ruang kepada ekonomi kreatif, Kria, Bazar untuk mereka membuka pamerannya. Kita kasih gratis gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan nih buat Bu Sastri. Ketika politik memecah, budaya mempersatukan. Boleh juga di quote of the day hari ini. Quote of the afternoon. Baik, Ibu Nurdayanti sebagai Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya Ibu ya, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Kenapa
dinas ini betul-betul ya saya mendukung event ini dan kira-kira manfaat yang diharapkan. Ya, terima kasih Silakan Mbak Nia. dari perspektif Ibu. Kita dari Sumatera Barat sangat mendukung event ini. Pertama, ini sangat mendukung diantaranya dari pengembang ekonomi masyarakat, dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, dari promosi budaya atau promosi daerah, maka Provinsi Sumatera Barat bisa mempromosikan wisata melalui pariwisata, budaya dan industri. Mari kita rame-rame ke Sumatera Barat. Di situ ada, di Sumatera Barat itu terkenal dengan makanan enak dan enak sekali. Betul. Cuman dua. Cuman dua aja ya. Rugi kalau tidak ke Sumatera Barat. Kita himbau semua masyarakat Indonesia dan luar negeri hadir di Sumatera Barat. Kita punya wisata indah, yaitu surga tersembunyi di pesisir selatan, dan kita punya kota tua yang telah ditetapkan di UNESCO di tahun 2019, dan kita punya warisan budaya 96 tahun warisan budaya tak benda telah ditetapkan nasional. Wow. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan dengan event ini akan menambah PAD di Sumatera Barat yang akan kita jadikan program untuk peningkatan pembangunan dan masyarakat dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Terima kasih Ibu. Jadi memang ini ujungnya kalau untuk Pemda PAD Ibu ya, makanya betul-betul mendukung dan ini betul-betul seluruh pemangku kepentingan akan merasakan manfaatnya. Semoga sukses. Nah, saya mau ke Ibu Sony nih. Ibu ini istilahnya sebagai LO luar negeri. Kira-kira apa nih Bu tugas LO luar negeri gitu? Kalau yang dalam negeri ada LO-nya nggak Bu? Kalau nggak ntar dibilang diskriminatif. Ada tuh. Oh ada LO dalam negeri, berarti saya nggak jadi Karena bilang kursinya terbatas kan. Oh, terima kasih. Ini karena luar negeri ini, kalau dalam negeri kan pergerakan bisnis ya, jadi kantong kanan, kantong kiri. Kalau luar negeri nambah nih duit kita. Silakan Bu Sony. Oke, jadi untuk LO luar negeri ini memang kita sebagai penghubung kepada delegasi dan potensial delegasi untuk datang ke dalam event ini. Jadi kita belajar dari yang tahun lalu, kita data lagi semua peserta yang ikut dan negara-negara mana, lebih dari 20 negara yang kita undang sebenarnya, tapi sampai dengan hari ini confirm 17 negara. Sangat senang sekali teman-teman dari Rusia, dari Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Brunei juga cukup hadir. Ini sangat membuat kita tidak menjadi penghalang bahasa apa yang mereka akan sampaikan. Dan ada juga beberapa yang mereka mengirimkan karyanya untuk buku ya, launching buku mereka tidak bisa hadir tapi karyanya mereka kirimkan. Walaupun kita sudah menutup registrasinya, tapi pada saat tadi saya lagi menunggu event ini, saya masih terima satu telepon dari negara tetangga kita mau 11 orang lagi. Wow. Boleh nggak Ibu? Saya bilang tentu boleh ya, kita senang sekali. Oke, kita akan atur lagi penginapan dan lain-lain. Jadi kita tetap membuka untuk teman-teman dari negara lain untuk datang di dalam kegiatan ini. Ada ini enggak? Ada upaya gitu dari panitia untuk supaya mereka tinggal lebih lama? Ini yang kita perluin kan ya. Jadi apakah ada semacam posturnya atau mungkin mungkin supaya dia lebih lama tinggal? Betul Ibu. Jadi walaupun kita mulai di tanggal 8, beberapa itu sudah ada yang akan datang tanggal 3, tanggal 6, dan kita selesai tanggal 12, itu ada stay yang sampai tanggal 16. Nah jadi kita juga memfasilitasi mereka untuk membantu akomodasinya, apa tempat yang mereka bisa lihat untuk yang datang lebih awal dan juga yang untuk extend. Wah luar biasa. Boleh tepuk tangan buat ketiga ibu dulu nih. Sorry Fana. Saya tambahkan Mbak Nia, ya. Itu yang datang tanggal 3 itu dia seperti pejabat kebudayaan gitu, semacam kepala dinas kebudayaan gitu dari Rusia, dan orang sangat terkenal. Bisa dicari Vadim Terefin, dia mau dari tanggal 3 ada sini. Kemudian ada juga State Ministry dari Maldives. Itu dia datang hanya mau lihat, mau ikut memperhatikan bagaimana International Minangkabau Festival. Boleh nih, mereka menjadi endorser kita Bu. Jangan lupa suruh testimoni ya Bu. Iya betul. Karena paling tidak ini juga promosi nih buat Sumatera Barat. Tapi ini bukti ya betapa perempuan tuh memang di dalam pariwisata tuh pegang peranan sekali. Jadi kalau ada panitia kita 15 orang, 1 laki-laki. Wow, dalam termarginal. Di sini juga kelihatan tuh Pak Irfan satu laki-laki. Ini memang perempuan itu kalau Pak Sandi bilang wah emak-emak dilawan gitu. Jadi kalau di film Greek Wedding ya, bahwa kalau di dalam tubuh ibaratnya
laki-laki itu atau secara kultur laki-laki itu ibaratnya kepala gitu ya, kepala dari badan gitu, karena dia kepala keluarga gitu, jadi laki-laki itulah kepala, tapi perempuan itu leher. Jangan lupa leher bukan kepala, bukan tertinggi, leher itu yang bisa bikin kepala tengok kanan tengok kiri bahkan berputar. Ujung-ujungnya sadar gitu ya. Jadi emang luar biasa, tapi mungkin ini inline dengan budaya Sumatera Barat yang matriarkat ya, matrilineal ya, jadi memang perempuan cukup dominan secara kultur. Luar biasa, semoga sukses. Tapi saya belum terjawab tadi informasinya di mana websitenya, ya kemudian nanti sama Kang Ivan, kok jadi Ivan Sivan. Kita punya sebetulnya websitenya Satu Pena. Satu Pena, jadi gimana? Satu Pena Sumatera Barat. Kalau Instagram dan Facebooknya IMLF. International Minangkabau Literacy Festival. Jadi itu teman-teman sekalian, IMLF IG-nya dan websitenya Satu Pena Sumatera Barat. Itu aja ya. Yeah. Boleh nanti kita search, nanti ada wajah-wajah wanita-wanita yang sangat powerful. Yes, bro, saya panggilnya bro jangkung soalnya. Karena saya cuma sepertiga tinggi badannya. Kata Ibu Kepala Dinas Kebudayaan, Mbak Nia harus datang ke Sumatera Barat. Insya Allah. Karena kalau di sana yang ada enak dan enak sekali. Enak sekali. Gak cuman kuliner, bordirnya Ibu, Ya, Masya Allah. Mukenanya supaya lebih dekat. Dan rendangnya nomor 1 di dunia. Wah, itu sih nggak ada pertanyaan lagi lah ya. Betul-betul luar biasa. Dari sisi Kemenparekraf Deputi 6 Direktorat Event, tentunya apa yang kita dukung dan gimana tanggapan kita nih dengan event yang diinisiasi para ibu-ibu ini? Baik, terima kasih. Guru mentor saya nih Bu Nia nih, agak grogi saya kalau diwawancara sama Bu Nia. Baik, pertama-tama tentu Deputi 6 Kemenparekraf Direktorat Event Nasional Internasional sangat mengapresiasi. Saya ketemu Bu Sastri udah cukup lama Bu, jadi Bu Sastri dan sastra ini nggak terpisahkan, namanya Sastri dan sastra, jadi salah satu tokoh literasi di Sumatera Barat, dan beliau punya event yang menggagas event yang cukup luar biasa, dan harapan tentu Bu, selain dukungan kita ke event ini, mungkin tahun ini masih dukungannya promosi publikasi WBSU, lalu juga amplifikasi, dan mungkin nanti akan ada souvenir eksklusif juga ya Bu dari kami. Tapi tentunya apresiasi tinggi karena bisa menyelenggarakan event literasi Bu di wilayah Barat Indonesia. Kita Ibu tahu banget bahwa di Bali udah ada salah satu event festival literasi yang sangat terkenal, Ubud Travel Writers, dan ini adalah satu event yang ada di wilayah Barat Indonesia di ranah Minang, di tanah Minang. Jadi sangat surprise ya Bu ya, bahwa bisa membawa 17 negara, lebih dari 200 peserta. Tentu selain kontribusi kepada perekonomian lokal melalui kedatangan para peserta dan dari 17 negara ini tinggi, tentunya juga bisa lebih mengenal Sumatera Barat, karena selama ini kalau Bali kan hampir kita bisa katakan international arrival, pasti Bali adalah salah satu yang paling dikenal. Tapi dengan adanya event ini di Sumatera Barat, dan saya juga ngobrol sama Bu Sastri bahwa event ini kombinasi antara sastra atau literasi dengan entertainment Bu. Ini yang kita butuhin, karena Gen Z sekarang kayaknya nggak ada yang suka, bukan nggak ada yang suka, tapi sangat sedikit ya Bu ya, market untuk sangat segmented, bisa kita katakan minat khusus literasi ini gitu ya. Tapi dengan mengkombinasikan dengan entertainment, artinya nanti pengunjung lokal maupun asingnya akan menikmati sajian yang berbeda. Ini yang Bu Sastri sampaikan ke kami di tahun kedua ini, ada inovasi Bu di event ini. Jadi sekali lagi selamat Bu Sastri, Bu Sony, Bu Kabit atas terselenggaranya event ini. Tentunya kami Kemenparekraf siap mendukung, dan tahun depan kita bikin yang lebih keren lagi, lebih heboh lagi. Amin, amin. Terima kasih itu Bu, antusias juga. Didukung penuh. Nanti jangan lupa posting Kemenparekraf, followernya cukup signifikan Ibu, apalagi Pak Menteri lebih dari 9 juta ya Kang Irfan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sukses, semoga langkah yang dilakukan Ibu yang sangat kreatif ini memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh stakeholders, tentunya juga untuk PAD Pemda. Kalau Pemda pasti itu ujungnya, dan tentunya untuk Indonesia secara keseluruhan. Saya kira itu Dini, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk event ini. Untuk ketiga wanita hebat dan 1 plus Bunia ya, dan 1 laki-laki Kang Irfan. Jangan kemana-mana karena kita akan foto bersama, namun sebelumnya kita bersama-sama lebih dahulu menyaksikan penayangan video promosi di Second International Minangkabau Literasi Festival.
Satu Pena Sumatera Barat dan Talenta Indonesia mempersembahkan Internasional Minangkabau Literasi Festival tahun 2024. Internasional Minangkabau Literasi Festival, literasi kebudayaan untuk perdamaian dan kesejahteraan, didukung oleh Berikan tepuk tangan yang meriah dan semoga pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar dan tentunya beberapa tujuan tadi ya. Banyak sekali multiplier effect yang dirasakan. Tadi coba-coba makanan yang mungkin cuma ada enak sama enak banget gitu ya. Nah itu bisa juga menjadi salah satu daya tarik festival ini nantinya. Baik Bu Nia dan juga ketiga narasumber kita plus Kang Irfan. Untuk dapat maju beberapa langkah ke depan, kita akan abadikan momen ini. Rekan-rekan media silakan menyiapkan diri untuk mengambil momen foto bersama. Kita hitung mundur. Sudah disiapkan posisinya baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap? Oke, bungkus. Terima kasih banyak kepada tiga narasumber kita. Kenapa tiga? Karena Kang Irfan, saya minta jangan kemana-mana dulu. Karena sesi selanjutnya masih akan bersama Kang Irfan juga. Untuk Ibu Nurdayanti, Ibu Sasri, dan Ibu Soni Destriana, kami silakan untuk dapat kembali menempati tempat duduk semula. Oh, Ibu sudah menyiapkan souvenir? Iya. Oh, baik. Teman-teman panitia mungkin bisa dibantu. Ini ada souvenir yang akan diserahkan kepada Kemenparekraf nantinya. Baik, ini dia souvenir yang diserahkan dari pihak Provinsi Sumatera Barat yang akan diberikan kepada Kemenparekraf. Oh, dari saya. Dari Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Nia Niscaya. sama-sama, insya Allah. Kepada rekan-rekan media nanti kami untuk sampaikan ke mengambil Pak Menteri. foto ataupun momen